Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu hari ini? Pasti kabar adik-adik dahsyat dan luar biasa bukan? Dan senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan adik-adik hari ini. Dan pasti adik-adik sudah sangat siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan bukan? Baiklah, kalau begitu mari kita langsung saja. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas seluruh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Saat ini kami mau dengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hosea pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Kita hari ini akan belajar dari keluarga Hosea. Siapakah Hosea itu? Jadi adik-adik, Hosea adalah seorang nabi yang masih muda di kerajaan Israel bagian utara yang telah dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Dan Allah mau menunjukkan sesuatu kepada umatnya yaitu Israel. Betapa tidak setianya mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mau menunjukkan kepada mereka betapa Allah sangat mengasihi mereka. Maka dari itu Tuhan berfirman kepada Hosea nabinya. Ia meminta Hosea menikahi seorang perempuan muda yang cantik bernama Gomer. Gomer memang wanita yang sangat cantik, tetapi Tuhan memberitahu Hosea bahwa wanita ini bukanlah wanita yang baik. Bahkan setelah Hosea menikahi Gomer pun, Gomer tidak akan setia kepada Hosea. Dan akhirnya ia lebih memilih untuk hidup tidak terhormat. Walaupun Gomer tidak setia dan memilih jalan yang salah pada akhirnya nanti, namun Tuhan tetap meminta Hosea untuk mau menikahi Gomer. Karena kata Tuhan melalui kisah Hosea dan Gomer ini, Tuhan mau menunjukkan kepada orang Israel tentang betapa tidak setianya mereka. Dan Tuhan mau umat Tuhan ini belajar dari kesalahan mereka dan menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Lalu Hosea pun mengambil Gomer, menikahinya dan menjadikan Gomer istrinya. Gomer melahirkan 3 orang anak. Anak laki-laki pertama diberi nama Yisrael. Nama ini berdasarkan nama tempat di mana Raja Ahab, Raja Israel yang sangat jahat, yang banyak melakukan kejahatan, dan Ratu Isabel yang jahat dan meninggal di sana. Lalu Hosea dan Gomer mendapat anak yang kedua, seorang anak perempuan yang cantik yang diberi nama Lo-ruhama, yang mempunyai arti tidak dikasihi. Jadi melalui kelahiran Lo-ruhama, Tuhan ingin memberitahukan umatnya yaitu Israel bahwa jika mereka terus keras kepala dan memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan mengasihi mereka lagi. Kemudian Gomer dikaruniai anak yang ketiga, seorang anak laki-laki yang kecil yang diberi nama Lo-ami oleh Allah, yang berarti bukan umat Allah dan Allah bukan Allah mereka. Sebab kata Tuhan, kamu bukanlah umatku dan aku tidak akan menjadi Allahmu. Dan benar adik-adik, Gomer memang tidak setia kepada Hosea. Ia pergi bersama pria lain seperti yang sudah Tuhan katakan kepada Hosea. Kemudian Hosea terus memperingatkan orang-orang Israel tentang hukuman yang akan datang, karena Tuhan akan mengirimkan Raja Asyur untuk membawa mereka menjadi budak, kecuali kalau orang Israel mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sementara itu, Gomer terus melakukan perbuatan tercela. Dia hidup berpindah-pindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Tetapi Hosea terus mengingat-ingatkan orang Israel untuk berhenti tidak setia kepada Allah dan mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka, yaitu dewa-dewi palsu mereka. Hosea tahu bahwa karena perbuatan mereka ini mereka akan dihukum oleh Allah. Tetapi Hosea tidak kehilangan harapan. Ia terus berkata, masih ada harapan. Suatu hari nanti umat Tuhan akan kembali kepada Tuhan dan kembali mengasihi Allah mereka. Dan Allah pun akan mengasihi mereka.
Karena walaupun Tuhan sudah berkata ia tidak dikasihani, tetapi sesungguhnya Allah sangat mengasihi. Oleh sebab itu, umat Tuhan akan disebut dikasihani. Begitu juga dengan perkataan ini, mereka bukan umatku lagi, tetapi sesungguhnya Allah menyebut mereka adalah umatku. Sekarang mari kita lihat Gomer. Situasi dan keadaan Gomer sekarang semakin memburuk. Setelah hidup berpindah-pindah, ia jatuh ke tangan seorang pria yang miskin. Kemudian Hosea mendengar penderitaan mantan istrinya itu. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Meskipun Gomer adalah perempuan yang tidak setia, pergilah dan tunjukkanlah kasihmu kepada istrimu lagi. Cintailah dia sama seperti Tuhan mengasihi dan mencintai umatnya Israel, meskipun mereka telah berpaling kepada Allah lain." Hosea memberi pria yang ditinggali Gomer itu 15 sikel perak dan sedikit jelai untuk membebaskan Gomer istrinya. Hosea berkata kepada Gomer, "Engkau harus tinggal bersamaku lagi. Engkau harus menjadi istri yang setia, dan aku akan menjagamu." Dan dengan cara yang sama, jika umat Allah dengan rendah hati kembali kepadanya, ia akan memberkati mereka. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah keluarga Nabi Hosea dan kehidupan orang Israel. Sama seperti Hosea mau menerima Gomer walaupun ia tahu bahwa Gomer ini bukanlah orang yang baik, ia adalah seorang pelacur dan tidak setia, tetapi Hosea menerima dan mengambilnya menjadi keluarganya. Ia mengasihi Gomer sepenuh hati. Sama seperti itulah Tuhan Allah kita. Ia menerima orang Israel, bahkan kita semua adik-adik, yang mana kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mengangkat kita dari kehidupan kita yang hina, sehingga kita ini disebut anak-anaknya atau umat Tuhan. Jadi kasih Tuhan Allah kepada kita itu sungguh sangat besar dan tidak berkesudahan. Mari adik-adik kita mau beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami tahu betapa besar kasih Tuhan kepada kami dan tidak berkesudahan. Walaupun kami sering tidak setia dan berdosa, tetapi kasih-Mu selalu ada. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.